Remember that I told you I found my way back home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nabil Muhammad Ramadan dari jurusan Sistem Informasi Universitas Telkom Surabaya. Hari ini aku bakal jelasin kalian apa sih sistem informasi itu. Sebelum lebih lanjut, aku bakal jelasin arti dari dua kata ini, sistem dan informasi. Sistem adalah suatu kesatuan yang berisi komponen atau elemen yang digunakan untuk memudahkan aliran informasi, materi, energi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ada informasi. Informasi adalah kumpulan pesan yang berisi sekuens atau simbol. Kita udah tahu ada dua kata ini, sistem dan informasi. Kalau kita gabungin jadinya ini. Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan itu untuk mendukung operasi dan juga manajemen. Nah, kita udah tahu arti dari keseluruhan ini. Langsung lanjut ke materi kedua, yaitu materi yang kedua, yaitu adalah secara rumpun ilmu informatika. Nah, menurut Computing Curricula 2005 dijelaskan bahwa ada 5 bagian, yaitu ada Computer Science, Computer Engineering, Software Engineering, Information Technology, dan juga Information System. Kelima bidang ini memiliki cakupannya masing-masing. Nah, aku bakal jelasin kalian satu-satu. Oke, lanjut. Yang pertama, yaitu ada Computer Science atau ilmu komputer. Ilmu komputer sendiri itu berfokus kepada infrastruktur, rekayasa perangkat lunak, dan juga teknologi aplikasi. Pengembangan keilmuan ini bersifat teoritis yang mencakup teori, inovasi, dan juga prinsip-prinsip. Yang kedua, yaitu adalah Software Engineering atau rekayasa perangkat lunak. Domain keilmuan dari rekayasa perangkat lunak dan ilmu komputer itu hampir sama. Tapi perbedaannya adalah jika ilmu komputer itu secara teoritis, sedangkan rekayasa perangkat lunak itu secara aplikatif. Yang ketiga, yaitu adalah Information Technology atau kita sebut sebagai teknologi informasi. Domain keilmuan ini berfokus kepada sistem informasi dan juga manajemen organisasi, rekayasa perangkat lunak, teknologi aplikasi, dan sebagian kecil berfokus kepada sistem infrastruktur. Fokus pengembangan keilmuan ini bersifat aplikatif yang mencakup dari implementasi dan juga konfigurasi. Yang keempat, ada Information System atau sistem informasi. Di bidang keilmuan ini akan berfokus kepada sistem informasi dan manajemen organisasi. Kemudian berfokus kepada teknologi aplikasi dan sebagian kecil fokus kepada rekayasa perangkat lunak. Pengembangan ilmu ini bersifat aplikatif daripada teoritis. Yang kelima, yaitu ada Computer Science atau ilmu komputer. Ilmu komputer ini berfokus kepada perangkat keras komputer, pengembangan teknologi aplikasi, dan rekayasa perangkat lunak. Di bidang keilmuan ini bersifat dua hal, yaitu teoritis dan juga aplikatif. Nah, kita kan udah tahu 5 bagian ini. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Let's go. Yang ketiga, yaitu belajar apa aja sih di sistem informasi ini. Menurutku sendiri, selama aku kuliah di Universitas Telkom Surabaya, jurusan sistem informasi itu aku dapat 2 hal sih, yaitu belajar coding dan juga belajar tentang manajemen organisasi. Kenapa di sistem informasi ini kita tetap belajar coding? Karena di saat nanti kita kerja, kita juga bisa menjadi posisi sebagai analis. Bagaimana kita ingin menganalisis suatu data jika kita sendiri tidak paham tentang coding. Tapi di sistem informasi ini belajar coding itu tidak terlalu dalam, hanya di permukaannya saja. Karena yang fokus itu untuk jurusan rekayasa perangkat lunak, kemudian tentang manajemen. Nah, di sistem informasi ini kan kita kan pasti akan bertemu dengan banyak orang. Nah, itu kita harus bisa memanage seperti bekerja sebagai tim, kemudian saling berkoordinasi. Begitu sih menurutku yang akan kita pelajari di sistem informasi. Jadi jangan terlalu takut untuk join ke jurusan sistem informasi karena pasti bakal asik untuk kalian semua yang suka berinteraksi dengan banyak orang. Jurusan informasi itu sangat cocok banget kok. Lanjut ke materi yang keempat. Let's go. Yang keempat, yaitu adalah keunggulan dari jurusan informasi. Aku bakal kasih info kalian buat ada di kelas yang ingin masuk ke jurusan informasi. Sistem informasi itu berfokus kepada menganalisis kebutuhan suatu perusahaan dan membuat suatu sistem yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Sederhana,
perusahaan itu. Jadi bisa diasumsikan bahwasanya jurusan sistem informasi tidak hanya belajar tentang pemrograman, melainkan belajar juga tentang bisnis yang ada dalam perusahaan tersebut. Keunggulan lain yaitu di perusahaan sistem informasi menjadi jembatan antara programmer dan para manajemen untuk merancang suatu sistem. Sistem informasi sendiri itu akan menganalisis kebutuhan dari para manajemen dan kemudian menerjemahkan menjadi suatu user requirement yang akan diserahkan kepada programmer untuk membangun sistem tersebut. Otomatis di setiap perusahaan terkadang lulusan sistem informasi akan mendapatkan jabatan yang lebih tinggi daripada teknik informasi. Itu tadi keunggulan-keunggulan kalau kalian daftar ke jurusan sistem informasi. Semoga info tadi bisa membuat kalian lebih ingin lagi masuk ke jurusan sistem informasi itu sendiri. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang kelima, yaitu prospek kerja di sistem informasi. Yang kelima yaitu prospek kerja di jurusan sistem informasi. Jurusan sistem informasi sendiri memiliki prospek kerja yang sangat banyak, mulai dari data analis, UI UX developer, network security, graphic designer, dan juga application developer. Nah, dari kelima ini aku bakal jelasin satu-satu. Yang pertama yaitu ada data analis. Tugas dari seorang data analis sendiri itu mengumpulkan data. Jika sudah, data tersebut akan dilakukan pengklasifikasian atau pengumpulan data. Gaji dari seorang data analis sendiri itu mulai dari 4.300.000 sampai 7.500.000. Yang kedua yaitu adalah UI atau UX developer. UI developer memiliki tugas seperti web designer, tapi untuk web design sendiri itu hanya mendesain web. Sedangkan jika UI atau user interface memiliki tugas untuk mendesain mulai dari web, desktop, dan juga mobile. X atau user experience memiliki tugas sebagai penanggung jawab pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Apakah aplikasi tersebut itu memudahkan atau merumutkan seorang pengguna. Gaji dari UI atau UX developer sendiri mulai dari 6.500.000 sampai 9.900.000. Yang ketiga yaitu ada network security. Tugas dari network security ini adalah menjaga suatu jaringan agar tidak diakses oleh orang yang tidak berwenang. Jika kalian ingin masuk ke pekerjaan ini, yang harus kalian pahami adalah teknik dasar teknik komputer dan fungsi routing itu sendiri. Gaji dari seorang network security adalah mulai dari 4 jutaan sampai 8 jutaan. Yang terakhir yaitu graphic designer. Meskipun dari jurusan sistem informasi, kita masih bisa tetap masuk ke pekerjaan graphic designer itu sendiri. Untuk kalian yang menyukai dunia desain dan memiliki bakat, bisa disalurkan. Gaji dari seorang graphic designer mulai dari 4 jutaan sampai dengan 9 jutaan. Kan aku udah jelasin kalian semua dari 5 materi itu. Sekarang aku bakal jelasin kalian kenapa sih aku masuk ke IT Telkom Surabaya. Kenapa aku masuk ke IT Telkom Surabaya? Karena prospek depannya jelas, kemudian karena Telkom juga, jadi pasti makanya juga jelas. Alasan kenapa aku masuk ke jurusan SI karena aku lebih suka menjadi public relasi daripada hanya berada di dalam komputer. Mungkin segitu aja dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Jadi buat adik kelas juga yang ingin masuk kuliah, bisa kok masuk ke Telkom Surabaya. Terus pekerjaannya terjamin. Oke, segitu aja mungkin dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini infonya bermanfaat. Dan buat adik kelas yang ingin masuk kuliah, bisa kok langsung join bareng ke IT Telkom Surabaya. Semoga hadirnya semua. Jangan lupa untuk like, komen,